bahwa namun demikian, fraksi Partai Demokrasi Indonesia lebih memilih sistem proporsional tertutup. Sikap ini berbeda dengan sikap 8 fraksi partai di DPR RI, bahwa dari fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan sebagai berikut. Bahwa fraksi PDI Perjuangan berpendapat meskipun pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, namun hal tersebut tidak untuk dimaknai bahwa peserta pemilu adalah orang perorangan dalam partai politik dikarenakan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Dengan demikian, amat terang dan jelas bahwa partai politiklah yang terlibat sangat aktif, tidak hanya berperan, serta namun juga berkompetisi, yang sebagai konsekuensi logisnya, maka partai politiklah yang seharusnya memiliki dan diberikan kewenangan untuk menentukan formasi tim, pasukan-pasukan terbaiknya dalam ajang kontestasi pesta demokrasi. Dengan demikian, sangat relevan apabila partai politiklah yang diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja calon anggota legislatif terbaik menurut versi penilaian dan pertimbangannya sendiri yang akan dihadirkan untuk dapat dipilih menjadi calon anggota DPR dan DPRD sebelum dipilih oleh rakyat. Tentunya setelah melalui berbagai rangkaian proses, mulai dari rekrutmen, seleksi, pendidikan kader yang berjenjang, penjaringan dan penyaringan, hingga pada akhirnya akan diusulkan untuk dihadirkan sebagai calon anggota legislatif. Karena dalam rezim hukum pemilu, permasalahannya tidak sekedar lahirnya wakil rakyat melalui proses yang demokratis, melainkan lebih jauh lagi, agar dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi dan kepastian hukum, serta hadirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien. Kedua hal terakhir ini luput dari pertimbangan pihak yang mendukung sistem proporsional terbuka. Mengingat lahirnya wakil rakyat yang berintegritas tentu bukan saja kerja satu hari, membutuhkan proses panjang, di mana partai politiklah yang selama ini mewakafkan diri untuk mengambil peran tersebut. Memang sejatinya isu proporsional terbuka dan tertutup bukanlah menjadi isu konstitusionalitas norma. Akan tetapi setelah mengalami 3 kali pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara proporsional terbuka, fraksi PDI Perjuangan berpendapat permohonan para pemohon amat sangat relevan dan layak untuk diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terlebih dengan mengedepankan aspek kemanfaatan tanpa mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu yang harus memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan demokratis, maka yang harus menjadi pertanyaan, pencermatan, apakah saat ini sistem pemilu yang sudah 3 kali diterapkan telah mampu memenuhi prinsip-prinsip pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Apakah sistem pemilu telah mampu mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi, dan kepastian hukum? Apakah sistem pemilu yang diterapkan telah menghadirkan wakil rakyat yang berkompeten dan lahirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien? Apakah sistem pemilu yang diterapkan mampu menghadirkan sistem pemilu yang ideal untuk bangsa Indonesia? Tidak hanya melihat dari evaluasi pelaksanaan pemilu, juga perlu kiranya untuk mencermati kebijakan negara yang diambil pada saat itu di dalam pembentukan undang-undang pemilu, dalam hal ini politik hukum undang-undang pemilu. Sehingga amat sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan politik hukum pembentukan undang-undang pemilu, sekaligus untuk memastikan apakah politik hukum yang diharapkan melalui perumusan pasal-pasal aku undang-undang pemilu sudah tercapai, dan seandainya belum tercapai, sistem pemilu seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia?
bahwa secara filosofis, kaidah demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Setelah mempelajari kembali risalah pembahasan dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu, pembahasan tentang sistem pemilu yang ideal untuk diterapkan di Indonesia tidak dilakukan secara mendalam. Karena pembahasan saat itu dilakukan dengan memilih paket isu-isu krusial pemilu yang ditawarkan dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut terkait dengan parliamentary threshold 4–5%, presidential threshold 10–25%, dapil magnitude 3–10, sistem pemilu terbuka dan terbatas. Jadi tidak ada proporsional tertutup. Metode konversi suara, sedelik murni, dan metode kuota hari. Bahwa seandainya kita mau jujur mengakui pada saat pembentukan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terdapat pembahasan secara mendalam terkait sistem pemilu seperti apakah yang ideal yang diterapkan di Indonesia, dikarenakan pembahasan menggunakan sistem paket dan semua paket pada saat itu menawarkan opsi proporsional terbuka dan proporsional terbuka terbatas. Hal ini dikarenakan singkatnya waktu pembahasan dan pembahasan pansus kala itu mengacu kepada pertimbangan hukum dalam putusan MK nomor 22/24/PU/6-2028. Seolah-olah semua terhipnotis bahwa sistem proporsional terbukalah yang konstitusional. Padahal Mahkamah Konstitusi juga tidak pernah menyatakan bahwa sistem pemilihan umum proporsional tertutup itu adalah inkonstitusional. Dikarenakan itu hanya pilihan hukum, open legal policy, pembentuk undang-undang. Di samping itu, perdebatan dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu pada saat itu lebih diberatkan terhadap permasalahan parliamentary threshold dan raihan suara sah nasional untuk partai politik mencalonkan presiden. Dengan demikian, sangat relevan apabila pengaturan mengenai sistem pemilu diuji oleh para pemohon akuo melalui forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Bahwa sehubungan dengan pengujian sistem pemilu dalam perkara aku perlu kiranya lebih dahulu untuk melihat hal-hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kala itu dalam memutus perkara nomor 22/2024 yang menguatkan sistem pemilu terbuka terbatas menjadi sistem proporsional terbuka. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 22/2024 yang pada intinya sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia. Dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat beberapa hal yang sejatinya diharapkan terwujud melalui sistem proporsional terbuka, yaitu rakyat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih. Lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, dikarenakan dengan mendasarkan perolehan suara terbanyak. Lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR-DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu yang dapat berimbas pada masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, melalui forum ini patut juga untuk dicermati, dikaji dan sekaligus menjadi pertanyaan, apakah yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dengan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka tersebut telah terpenuhi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2014, dan pemilu tahun 2019. Bahwa ditinjau dari landasan sosiologis, penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia didasari oleh adanya kekhawatiran dominasi partai politik dan oligarki partai politik, serta kebutuhan atas keterbukaan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat secara luas, sehingga pelaksanaan pemilu diubah dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang diinginkan dan kondisi yang lebih baik dalam memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaannya, seberapa besar manfaat dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks demokrasi? Pemenuhan demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural. Dan seberapa besar penguatan partai politik setelah 3 kali pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengulangi hal-hal yang diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas mengatur bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, sehingga sudah sepatutnya partai politik diberikan kedaulatan dan kewenangan penuh di dalam menentukan siapa saja yang hendak diusulkan untuk menjadi calon anggota legislatif. Kedaulatan dan kewenangan tersebut tentunya menjadi bagian yang sangat esensi, sehingga haruslah dimaknai bahwa partai politik diberikan kewenangan untuk menempatkan kader-kader terbaik menurut versi partai politik masing-masing, agar dapat duduk menjadi wakil rakyat. Tidak cukup sekedar menempatkan calon-calon legislatif untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih, atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar secara bebas, bersaing berdasarkan suara terbanyak dengan menempuh segala macam cara dalam memperoleh suara dalam kontestasi pemilu. Mengingat peserta pemilu adalah partai politik, bukan orang perorangan dari perwakilan partai politik. Bahwa ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tentang partai politik, dan Undang-Undang Pemilu, bahwa sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang partai politik dikonstruksikan sebagai pilar demokrasi. Itulah ikhtiar kebangsaan kita. Untuk itu, partai politik perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Bahwa penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik, sehingga terbentuk budaya politik yang terpola, yang mampu mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan atau perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai, serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat, melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik dan kompetensi lainnya. Kedua, tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka cenderung bersifat individualistik, mengedepankan orang per orang, bukan partai politik sebagai institusi maupun giat kolektif. Dalam sistem proporsional terbuka, kehadiran partai politik tidak begitu dominan, dikarenakan hanya sebagai tiket masuk untuk sekedar dapat dipilih menjadi wakil rakyat. Tidak ada kebutuhan untuk menghadirkan calon wakil rakyat yang berasal dari rahim partai politiknya sendiri. Juga tidak mensyaratkan dan membutuhkan adanya proses seleksi dan rekrutmen, serta kaderisasi anggota melalui sekolah partai atau pendidikan politik partai yang selektif dan berkelanjutan sampai kepada derajat ideologis. Siapapun bisa saja terpilih, bahkan orang yang baru 1 hari pun mendaftar di partai politik bisa saja terpilih menjadi wakil rakyat sepanjang yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. Inilah yang menjadi catatan besar dalam sistem proporsional terbuka. Tidak ada kebutuhan untuk menjadikan partai politik sebagai pabrikan pemimpin, sekaligus melahirkan kader-kader yang berideologi partai. Padahal yang membedakan partai yang satu dengan yang partai yang lain adalah terletak pada ideologi partai, sehingga upaya untuk konsolidasi demokrasi semakin jauh panggang dari api. Pada sistem proporsional tertutup mendorong peningkatan peran partai politik dalam kaderisasi yang berbasis sistem perwakilan. Hal ini mendorong proses penguatan institusionalisasi partai politik. Partai politik akan menjadi epicentrum atas seluruh
giat-giat politik kader pada semua lini dan semua tingkatan. Sehingga partai politik terlihat jelas sebagai basis massa yang menjadi modal dasar bagi hadirnya pilar demokrasi. Di samping itu, capaian serta penilaian kinerja partai politik dapat dengan mudah dinilai dan dievaluasi secara kasat mata. Pemberlakuan nomor urut sebagai prioritas calon anggota legislatif yang bakal terpilih tidak dapat dikatakan merampas hak rakyat. Bukanlah suatu proses kemunduran demokrasi atau anti demokrasi sekalipun. Justru sebaliknya, menjadi bagian daripada penguatan demokrasi dan percepatan konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi. Dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka, partai tidak memiliki kekuasaan untuk menempatkan calon-calon terbaik menurut versi partai untuk diprioritaskan terpilih. Padahal mereka yang diprioritaskan terpilih oleh partai biasanya sudah melalui serangkaian proses seleksi yang begitu ketat, tidak hanya proses rekrutmen, melainkan serangkaian kegiatan kaderisasi melalui proses pendidikan politik yang berjenjang, penjaringan dan penyaringan, yang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum dari partai politik kepada rakyat. Begitu pula terhadap tujuan kedua yang mengutamakan fungsi partai terhadap negara dan rakyat, melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan atau kompetensi akan sulit dicapai. Mengingat dalam sistem proporsional terbuka, basisnya bukan pada kompetensi figur, melainkan berdasarkan kesukaan. Bahwa tidak ada jaminan dengan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih secara langsung pilihannya, akan mewujudkan lahirnya wakil rakyat yang berkualitas, dikarenakan basisnya adalah kesukaan, bukan berbasisnya kompetensi atau kualitas. Dikarenakan tidak ada jaminan terhadap calon-calon yang berkualitas atau berkompeten untuk diprioritaskan jadi oleh partai politik. Diaturnya peran partai politik sebagai peserta pemilu dan sebagai pilar demokrasi tentunya bukan tanpa alasan. Bahwa secara umum partai politik dikonstruksikan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, secara khusus, partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila dilihat lebih jauh lagi, partai politik diamanatkan untuk menjadi pabrikan calon pemimpin-pemimpin bangsa yang akan duduk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian dan oleh karenanya, penguatan partai politik menjadi suatu keniscayaan yang cenderung bersifat mutlak. Sehingga pengaturan terkait pemilu dan khususnya sistem pemilu sudah seharusnya mengarah pada penguatan partai politik. Meskipun terdapat pendapat hukum Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa tidak ada pernyataan secara tegas dari Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan ditetapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilu di Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemilihan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusional norma dari diaturnya salah satu dari kedua sistem pemilu tersebut. Hanya saja pada saat merumuskan pasal-pasal agung Undang-Undang Pemilu yang diujikan pada pemohon, DPR RI kala itu
memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut yang berorientasi pada fungsi lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dengan demikian, tidak terdapat isu kemunduran demokrasi atau anti-demokrasi atau merampas kedaulatan rakyat apabila pemilu kembali dengan penerapan sistem proporsional tertutup, dikarenakan dapat lebih sejalan dengan perkembangan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan pertarungan tidak didasarkan pada orang perorangan dalam satu partai, melainkan lebih ditekankan pada kompetisi antar partai yang pada akhirnya akan mempercepat proses konsolidasi partai politik dan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri. Bahwa justru dengan menerapkan sistem proporsional terbuka semakin mempersempit dimensi keadilan dan institusionalisasi partai politik, pembangunan partai politik, serta kelayakan keterpilihan wakil rakyat yang berbasiskan kompetensi dan kader. Bahwa derajat keterwakilan yang baik tidak hanya sekedar dilihat atau diukur dari kebebasan pemilih untuk memilih wakilnya yang duduk di legislatif, melainkan membutuhkan prasyarat lain, seperti pemberdayaan hak-hak pemilih, akses pemilih atas demokrasi, dan lain sebagainya. Tanpa itu, semua sistem proporsional terbuka akan bermuara pada lahirnya demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial, yang jauh dari tujuan sistem proporsional terbuka yang dimohonkan kepada MK kala itu. Tidak benar melalui sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik dan pemilih dapat mengontrol kader yang dipilih. Justru sebaliknya, sistem proporsional tertutup memastikan penataan dan penyempurnaan partai politik akan menjadi terukur, jelas, transparan menuju model partai politik modern yang berorientasi pada fungsi, yakni lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan memaksimalkan fungsi partai politik terhadap negara maupun rakyat. Kedua fungsi tersebut hanya bisa terlaksana melalui konsistensi giat partai politik, melalui sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang baik, mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat, serta melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk dapat menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Bahwa seandainya ada yang mengatakan sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan oligarki politik, pertanyaannya, dalam perspektif apa? Justru oligarki politik tumbuh subur dalam sistem proporsional terbuka. Hal mana diperparah dengan kondisi objektif yang ada pada saat ini, yang cenderung individualistik dan bermuatan liberal, sehingga atas dasar demokrasi pula, masyarakat pemilih tidak sepenuhnya bebas di dalam menggunakan hak pilihnya. Dominasi pemegang kapital dan pemegang kekuasaan telah mampu melegalkan demokrasi transaksional secara kasat mata dan menjadi hampir melembaga. Terkait adanya persangkaan apabila diterapkan sistem proporsional tertutup, hak pilih rakyat seperti membeli kucing dalam karung. Pertanyaannya, dalam perspektif apa? Di mana logika akal sehatnya? Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, di mana pemilih tidak perlu hadir ke kantor desa untuk melihat nama-nama calon wakil rakyat yang berkontestasi dalam pesta demokrasi, melainkan cukup melihat melalui medsos atau media informasi lainnya dari handphonenya masing-masing. Kekhawatiran yang demikian sangat tidak beralasan, karena dalam sistem proporsional tertutup, memang pemilih hanya mencoblos partai politik, tapi di kertas suara tetap terpampang nama caleg, sehingga rakyat bisa baca siapa calonnya. Lebih lanjut, apa iya partai politik mau sewenang-wenang dan secara ugal-ugalan untuk menempatkan sembarang orang? Pastinya tidak, karena akan berimplikasi langsung pada elektoral partai politik itu sendiri. Pastinya mereka yang diprioritaskan di nomor urut jadi adalah kader-kader terbaiknya. Tidak hanya orang-orang yang cukup disukai, namun juga kompeten dan terbaik di bidangnya. Memiliki basis keterwakilan semua pihak, baik berdasarkan suku, agama, kewilayahan, dan profesi, bisa diprioritaskan untuk menjadi calon terpilih. Kekuasaan yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai oligarki politik atau kekuasaan politik yang sewenang-wenang atau kekuasaan politik yang dominan dalam arti negatif,
yang dimiliki oleh partai politik, dikarenakan kesemuanya didasarkan pada basis kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sehingga kekhawatiran untuk hadirnya anggota-anggota legislatif yang tidak berkualitas dan tidak paham atas fungsi kedewanan akan dapat diminimalisir. Terkait dengan anggapan anti-demokrasi, merampas daulat rakyat, partai dapat sewenang-wenang menempatkan nomor urut calon. Hal itu tidak juga beralasan, dikarenakan sekalipun yang dicoblosnya partai politiknya, tetapi mayoritas rakyat sudah sangat paham untuk berdemokrasi dan sudah berpengalaman mengikuti pemilu dengan berbagai sistem dan model. Partai politik akan berpikir matang untuk menempatkan calon-calon terbaiknya di nomor jadi, dikarenakan seandainya salah menempatkan calon, akan langsung berpengaruh pada elektoral partainya. Bisa-bisa calon-calon potensial pindah ke partai lain, atau masyarakat pemilih tidak akan memilih partai tersebut. Bahwa dengan mencermati pada raihan perolehan suara wakil rakyat terpilih periode 2014-2019, amat jelas terlihat bahwa sebagian besar para wakil rakyat terpilih berada pada nomor jadi di partai politiknya masing-masing. Nomor jadi di partai politiknya masing-masing. Hanya sebagian kecil dari mereka yang terpilih yang bukan diprioritaskan oleh partai politik, sehingga tidak relevan untuk mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup tidak berbasiskan pada dukungan massa, program kerja, kualitas, dan komitmen terhadap konstituen. Melalui sistem proporsional tertutup, penguatan partai politik dipastikan hadir. Konsolidasi demokrasi pastinya akan lebih cepat. Sistem seleksi, rekrutmen, keanggotaan, dan pengkaderan secara natural akan terlindungi. Kader bisa sebagai murni dan sepenuhnya kader. Keanggotaan, peran, dan kontribusi aktif kader akan menjadi penilaian utama di samping kompetensi itu sendiri, sehingga kelembagaan partai politik akan semakin matang dan masing-masing partai politik akan memiliki pola, memiliki sistem, karakter, bahkan ideologi sendiri yang menjadi pembeda dengan partai politik yang lain. Keadaan mana semakin diperkuat dengan pendidikan politik dan pengkaderan partai politik untuk memastikan calon-calon terbaik yang akan dihadirkan kepada rakyat untuk dipilih. Pastinya mereka populer, tetapi berkompeten dan tetap berkualitas. Inilah yang menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka, yang memungkinkan siapa saja sepanjang disukai dengan segala cara, belum tentu punya kompetensi, belum tentu punya kualitas, bahkan belum tentu memahami ideologi partainya dan karakter partainya, dapat terpilih. Melalui sistem proporsional tertutup, partai politik pastinya akan bekerja lebih keras lagi, baik dalam proses seleksi, rekrutmen, pengkaderan, dan pendidikan politik, guna menghasilkan kader-kader terbaik yang tidak hanya berkompeten di bidangnya dan berideologi partai, namun cakap secara elektoral. Setidaknya publik akan terlindungi dari kesalahan memilih orang, dikarenakan kader-kader yang ditempatkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik merupakan kader-kader terbaik partai politik yang berkompeten dan berkualitas. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana kader-kader partai politik yang dipilih berdasarkan pada potensi perolehan suara terbanyak dari masyarakat, yang seringkali didasarkan hanya pada kesukaan, atau bahkan pada kekuatan pemegang kapital dan pemegang kekuasaan, tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan, dan bahkan sama sekali tidak melalui pembekalan atau pendidikan politik partai yang cukup. Bahkan banyak sekali partai politik baru yang merekrut calon legislatifnya beberapa saat menjelang proses pendaftaran calon legislatif ke KPU. Jangankan internalisasi nilai, values, dan ideologi, mereka juga tidak saling kenal dengan pengurus partai politik maupun dengan partai politiknya sendiri. Oleh karenanya, dalam perjalanan pemerintahan, seringkali kader-kader tersebut tidak mampu mempresentasikan kinerja, merepresentasikan value dan ideologi partai politik. Saat ini sulit membedakan mana yang anggota legislatif yang merupakan kader partai A, kader partai B, kader partai C, dan seterusnya. Karena kehadiran mereka bukan didasarkan pada pembedaan ideologi semata, tapi lebih dititik beratkan pada kekuatan elektoral melalui dominasi pemegang kapital atau kekuasaan,
Dengan demikian, spirit konsolidasi partai politik dan konsolidasi demokrasi sangat sulit untuk diharapkan terjadi. Bahwa terkait dengan adanya pendapat sebagian pihak yang menyatakan bahwa perkara aku nebis in idem dengan perkara putusan MK 2224 yang dalam pertimbangan hukumnya menyiratkan tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan dalam Undang-Undang Pemilu. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan sangatlah tidak benar dan cenderung keliru apabila dalam pengujian undang-undang aku dikatakan nebis in idem terhadap pengujian terdahulu, karena telah jelas bahwa undang-undang yang diujikan saja sudah berbeda, pasal yang diujikan saja sudah berbeda, materi muatan yang diajukan saja juga berbeda, pasal yang dijadikan batu uji juga berbeda. Bahwa berdasarkan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai materi muatan ayat, pasal atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa jika disandingkan dengan pengujian perkara aku, maka dapat disampaikan perbandingan sebagai berikut. Kita anggap dibacakan yang mulia karena agak banyak uraiannya. Merujuk pada tabel perbandingan pengujian tersebut di atas telah jelas memperlihatkan bahwa undang-undang yang diujikan dalam perkara nomor 2224 adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu. Sedangkan dalam perkaraku menguji Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-undangnya berbeda. Dalam pengujian perkara nomor 2224 yang intinya mengujikan mengenai pasal-pasal yang mengatur mengenai perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Sedangkan dalam perkara aku yang diuji adalah mengenai sistem proporsional pada pelaksanaan pemilu. Pasal-pasal dan materi yang diajukan berbeda. Dalam pengujian perkara nomor 2224, batu uji yang digunakan adalah pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, 28D ayat 3, 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam perkara aku menggunakan batu uji pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, pasal 22 ayat 3, pasal 28D ayat 1, batu ujinya berbeda. Oleh karena itu, tidak relevan, bahkan tidak benar atau setidaknya keliru apabila pengujian undang-undang aku dikatakan nebis in idem terhadap pengujian terdahulu. Hal tersebut karena telah jelas bahwa undang-undang serta pasal yang diajukan berbeda dan batu uji yang digunakan juga berbeda, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk terus melanjutkan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku secara adil. Lebih lanjut, bahwa apa yang dicita-citakan oleh Mahkamah Konstitusi agar dalam pemilu, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, pada faktanya justru berkebalikan dengan hadirnya dominasi pemegang kapital dan pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengkondisian demokrasi. Rakyat tidak bebas di dalam mempergunakan hak pilihnya. Pemilu lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih. Pada faktanya juga sangat berkebalikan, dikarenakan terdapat kompleksitas format surat suara dan praktek pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sangat menyulitkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Di samping menimbulkan konsekuensi kerumitan dalam teknis pemungutan dan penghitungan suara, bahkan menimbulkan permasalahan yang luar biasa dalam konteks saksi. Apakah saksi partai politik untuk kepentingan partai politik atau untuk kepentingan orang tertentu di dalam partai politik? Lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR, DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Justru berkebalikan, karena bagi calon, pada faktanya saksi yang ada hanya saksi partai politik. Padahal saksi partai politik belum tentu mengamankan suara untuk seluruh calon yang namanya terdaftar, sehingga berpotensi untuk hadirnya penyimpangan dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Bagi masyarakat juga jauh dari rasa keadilan, karena masyarakat kehilangan proteksi atau hak untuk mendapatkan calon-calon terbaik yang seharusnya direkomendasi oleh partai politik melalui sistem rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan partai politik. Kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada parpol, namun digantikan pada suara terbanyak. Pada faktanya, dikarenakan kompetisi cenderung bersifat individualistik,
antar orang per orang dalam partai politik atau orang per orang dari partai politik lain mengakibatkan banyaknya elemen kepentingan yang bermain dalam pemilu sistem proporsional terbuka. Hal mana menghadirkan kerumitan, kompleksitas penyelenggaraan, baik tatanan pelaksanaan maupun pengawasan. Sehingga penyimpangan yang bersifat substantif atau fatal justru banyak terjadi pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada sistem proporsional terbuka. Konflik internal partai politik peserta pemilu dapat berimbas pada masyarakat dapat dikurangi. Pada faktanya, justru konflik internal tersebut semakin tinggi dengan sistem proporsional terbuka. Kompetisi dan persaingan individual semakin memanas dikarenakan persaingan dan kompetisi tidak hanya antar parpol, tetapi orang perorangan dalam parpol maupun dalam parpol lain. Sehingga potensi konflik akan semakin besar. Dengan demikian, tujuan-tujuan sebagaimana diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 2224 tidak tercapai melalui sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka terbukti telah menghasilkan politik berbiaya tinggi yang sangat bertentangan dengan prinsip pemilu itu sendiri, yaitu efektif dan efisien. Tidak bisa dikatakan itu konsekuensi logis. Kita punya prinsip undang-undang pemilu. Bahkan cenderung mengakibatkan kemunduran demokrasi dengan hadirnya praktek money politics, liberalisasi demokrasi, demokrasi transaksional, pengkondisian demokrasi, dikarenakan kompetensi yang bersifat personal cenderung individualistik tersebut bersifat liberal. Keadaan demikian akan menjadi ladang yang subur bagi hadirnya praktek oligarki politik dikarenakan sistem pemilu yang begitu kompleks dan rumit serta berbiaya tinggi mengakibatkan hanya segelintir orang atau kelompok saja yang mampu untuk berkontestasi dan terpilih, dikarenakan hanya mereka yang memiliki kapital yang besar dan kekuasaan yang besar saja yang mampu untuk survive. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang sedemikian tidak hanya berimplikasi pada banyaknya kebutuhan akan sumber daya manusia penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu, sarana prasarana kepemiluan, sumber daya manusia peserta pemilu, baik calon anggota legislatif maupun struktur partai politik, juga meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta pemilu seperti alat peraga, kampanye yang bersifat personal, yang kesemuanya berimplikasi pada meningkatnya biaya pemilu. Tidak hanya menjadi beban negara saja, namun juga menjadi beban partai politik maupun para calon anggota legislatif. Hal tersebut menjadi bibit bagi lahirnya perilaku koruptif para wakil rakyat. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan perlu juga menyampaikan bahwa sejak penerapan sistem pemilu dengan proporsional terbuka, ternyata dalam prakteknya timbul berbagai dinamika yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan berbagai temuan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem proporsional terbuka. Diperlukan waktu dan tenaga sumber daya manusia yang lebih untuk melakukan rangkaian proses administrasi, pencetakan surat suara masing-masing daerah yang tidak seragam. Kesulitan pemilih, khususnya bagi pemilih yang tidak cukup memadai pengetahuan politiknya. Proses penentuan keabsahan dan penghitungan suara dengan banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Proses pengadministrasian dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kolom calon dan kolom partai membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Dengan sistem proporsional tertutup, pertempuran dikedepankan dengan pertempuran kolektif atas ide, gagasan, ideologi partai politik, bukan kompetensi orang perorangan atau kompetisi personal yang lebih mengedepankan pada kekuatan individual, kekuatan pemegang kapital dan kekuasaan. Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka akan sulit untuk memproteksi siapa yang sejatinya layak untuk dapat duduk menjadi wakil rakyat terpilih. Selain itu, berkaca pada implementasi pemilu serentak tahun 2014-2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka, masih terdapat beberapa permasalahan. Dianggap dibacakan ya mulia.
Berikut fraksi PDI Perjuangan menyampaikan risalah rapat pembahasan Undang-Undang Pemilu. Sebagaimana kita katakan tadi, memang tidak ada secara mendalam pembahasan terkait proporsional tertutup dan terbuka, tapi waktu risalah di Undang-Undang 7 kemarin yang mulia, semua para pihak itu lebih menekankan banyaknya pada proporsional tertutup. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan tersebut, fraksi PDI Perjuangan memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus sebagai berikut. Hanya satu permintaan PDI Perjuangan, yang Ketua, menerima keterangan fraksi PDI Perjuangan secara keseluruhan. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia, nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Supriyansa. Kembali. Ya, baik. Terima kasih Pak Arteria. Silakan Pak Supriyansa.